Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 pada perancangan serta implementasi penerapan data satelit cuaca berbasis software Defend K2 Kaudia akan menyampaikan progres dari proyek yang sedang kami kerjakan. Proyek ini merupakan bagian dari mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Dr. Wahyu Pamungkas. Berikut adalah perkembangan terbaru dari penelitian yang kami lakukan. Pada rencana awal proyek kami ini mau menerima dan mendekode sinyal satelit cuaca khususnya pada satelit NOAA 19 di frekuensi 137,1 MHz. Kemudian untuk menerima sinyal satelit tersebut kami menggunakan RTL SDR dengan antena VDPOL dan juga kami menggunakan software SDR dan SATDAM. Kemudian kami juga mempersiapkan perlengkapan pendukungnya, yaitu seperti kabel koaksial, konektor, dan juga koneksi internet untuk pembaruan TLI agar satelit tersebut dapat diprediksi dengan tepat. Dan tahapan awal yang kami rencanakan tersebut itu merekam sinyal IQ, kemudian mendekode citra satelitnya menggunakan SATDAM. Selanjutnya, pada perangkat yang kami gunakan ini, kami awalnya menggunakan RTL SDR versi 3, kemudian kami juga mencoba menggunakan RTL SDR versi 4. Pada kedua perangkat ini kami menguji untuk melihat sensitivitas, kemudian kestabilan, dan juga kemampuannya dalam menangkap sinyal satelit tersebut. Dan dari beberapa percobaan yang kita lakukan, kami menemukan bahwa setiap versi tersebut memiliki perbedaan sensitivitas dan juga kestabilan terhadap noise yang dimana dari percobaan tersebut mempengaruhi dari hasil percobaan berikutnya. Selanjutnya, proyek ini awalnya difokuskan pada penerimaan sinyal satelit cuaca seperti NOAA dan Meteor. Namun, dalam beberapa kali percobaan yang kami lakukan, tidak memberikan hasil yang memadai. Oleh karena itu, kami mencoba memperluas eksperimen dengan menguji satelit 8A2 atau IO86. Tujuannya agar kami dapat tetap menghasilkan keluaran yang relevan, meskipun sinyal satelit cuaca tidak berhasil kami tangkap. Dan tujuannya yaitu secara umum terdapat 3 tujuan dari proyek ini, yaitu pertama menguji kemampuan RTL SDR dalam menangkap berbagai jenis sinyal satelit, yang kedua mengevaluasi teknik, konfigurasi, dan metodologi penerimaan sinyal, dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan sehingga dapat mencari alternatif percobaan yang lebih efektif. Selanjutnya, untuk percobaan pertama yaitu satelit cuaca, kami menargetkan satelit NOAA dan Meteor. Kami mengatur frekuensinya pada 137 MHz dan melakukan perekaman baseband serta audio. Namun hasilnya tidak menunjukkan adanya pola sinyal APT ataupun LRPT. Kemungkinan penyebab utama adalah elevasi lintasan satelit yang terlalu rendah saat percobaan dilakukan, serta antena yang kurang optimal untuk sinyal satelit VHF yang menunjukkan polaritas tertentu. Selanjutnya pada percobaan kedua, kami mengikuti jadwal operasional dari PIN yang diduplikasikan melalui Instagram yang kami dapatkan dari official Instagram PIN. Dan kami mencoba untuk mendeteksi beacon dari satelit 8A2 menggunakan RTL SDR P3 di frekuensi 145 MHz. Yang kemudian hasilnya pun tetap sama, tidak ada sinyal signifikan yang terlihat di spektrum, sehingga percobaan ini masih belum berhasil. Selanjutnya, pada percobaan kedua ini kami melakukan di malam hari pada percobaan ketiga, yang dimana itu di hari Selasa malam antara pukul 19.20 waktu Indonesia Barat hingga 21.37 waktu Indonesia Barat. Dan pada jam tersebut, mode APRS dan PRSS TV ini diumumkan aktif. Dan setelah kami mencoba menerima kedua jenis sinyal tersebut, namun masih
tidak ada sinyal yang terbaca di waterfall. Kemungkinan penyebabnya bisa disebabkan karena elevasi yang masih rendah, serta mode satelit yang kemungkinan tidak aktif sepenuhnya pada saat lintasan tersebut terjadi. Dan terakhir, pada hari Minggu tanggal 30 November 2025, kami mencoba percobaan keempat, yaitu menangkap sinyal ais kapal. Ya, sebelumnya kami juga sudah mencoba dari waktu yang sama saat percobaan kedua dan ketiga. Kami mencoba percobaan ini untuk dilakukan menggunakan software OpenCPN untuk di laptop dan software iSketcher, serta ada software tambahan dari booting Navionics yang dilakukan pada metode di HP atau menggunakan Android. Dan pada percobaan yang menggunakan Android, ini kami berhasil mendeteksi satu sinyal ais meskipun informasi yang diterima ini masih sangat terbatas. Dan untuk percobaan yang menggunakan software di laptop menggunakan OpenCPN, kami masih belum bisa melakukan percobaan tersebut karena saat pada melakukan penghubungan menggunakan RTL SDR versi 4 masih belum bisa connect menggunakan software tersebut. Dan pada percobaan yang menggunakan HP atau Android ini menunjukkan bahwa sinyal ais lebih mudah dideteksi dibanding percobaan sebelumnya yang kami lakukan menggunakan satelit Meteor, satelit NOAA, dan satelit LAPA. Berdasarkan keempat percobaan tersebut, kami menyimpulkan beberapa penyebab kegagalan, diantaranya yaitu yang pertama, antena bawaan RTL SDR kurang cocok untuk penerimaan satelit yang membutuhkan antena khusus. Kemudian, lingkungan sekitar percobaan cukup dipenuhi dengan noise. Dan yang selanjutnya, lintasan satelit yang rendah menyebabkan sinyal terlalu lemah. Kemudian, konfigurasi RTL SDR pada beberapa percobaan tidak stabil. Nah, faktor-faktor ini membuat proses decoding tidak menghasilkan data yang valid. Kemudian, agar proyek tetap dapat menghasilkan keluaran yang terukur dan valid, kami berencana untuk akan mengarahkan proyek ke penerimaan sinyal AIS kapal menggunakan perangkat Android yang sudah terbukti dapat menangkap setidaknya satu sinyal. Sinyal AIS memiliki keunggulan karena kuat, mudah ditangkap, dan selalu aktif terutama di daerah dekat pelabuhan. Untuk rencana percobaan berikutnya, kami akan melakukan percobaan di wilayah Cilacap yang lebih dekat dengan kawasan pelabuhan, sehingga diharapkan sinyal ais yang diterima akan lebih banyak. Kami akan menggunakan aplikasi iSketcher dan booting Navionics untuk menangkap serta menampilkan data kapal yang melintas. Data tersebut selanjutnya akan kami jadikan bahan analisis. Untuk penutup pada presentasi ini, 3 percobaan awal mungkin tidak berhasil, tetapi dari situ kami akan memperoleh banyak wawasan baru mengenai penerimaan sinyal satelit. Kami juga belajar bahwa faktor antena, elevasi, dan timing sangat mempengaruhi keberhasilan. Karena itu, kami akan mengalihkan fokus penelitian ke sumber sinyal yang lebih visible sehingga proyek bisa tetap menghasilkan kontribusi yang nyata. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.